Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 15 April 2022, berjudul Berdiam Dirilah di Hadapan Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebagai petunjuk bagi kita agar mau menuruti nasihat, dikarenakan nasihat itu adalah milik Tuhan, firman-Nya, sehingga kita lebih dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, tujuan dan manfaat untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan, karena dalam keheningan jiwa membuat suara Allah lebih jelas terdengar di tengah ketegangan kegiatan hidup yang keras. Bila mana semua suara lain hening, dan dalam keheningan kita menantikan hadirat-Nya, maka keheningan jiwa membuat suara Allah lebih jelas terdengar. Ia meminta kita, berdiamlah, dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Di antara orang-orang yang berdesak-desakan dan terburu-buru dalam ketegangan kegiatan hidup yang keras, ia yang disegarkan dengan cara demikian akan dikelilingi dengan suasana terang dan damai. Ia akan menerima anugerah baik kekuatan jasmani maupun kekuatan mental. Kedua, tujuan dan manfaat untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan, karena ada kuasa ajaib dalam berdiam. Bila mana kata-kata yang tidak sabar diucapkan kepadamu, janganlah balas. Kata-kata yang diucapkan sebagai jawaban kepada seseorang yang marah biasanya bertindak sebagai cambuk, mencambuk kemarahan menjadi kemarahan besar. Tetapi kemarahan yang dihadapi dengan diam akan segera padam. Biarlah orang Kristen mengekang lidahnya, berketetapan untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sabar. Dengan lidah yang dikekang, ia boleh menang dalam setiap cobaan kesabaran melalui mana ia dipanggil untuk melaluinya. Ketiga, tujuan dan manfaat untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan, karena dengan berdiam diri, maka setiap orang yang melakukannya dapat mempelajari dan mengukur kemampuannya untuk semakin lebih tinggi. Bila mana seseorang memberikan tempat kepada roh suka marah, samalah dia dengan seorang yang mabuk yang menaruh gelas minuman keras ke bibirnya. Pelajarilah kemampuan berdiam dan ketahuilah bahwa Allah menghargai mereka yang telah dibeli dengan darah Kristus. Didiklah dirimu sendiri. Kita harus belajar setiap hari. Kita harus semakin tinggi dan semakin dekat kepada Allah. Bersihkanlah sampah dari jalan raja. Buatlah jalan sehingga raja boleh berjalan di tengah-tengah kita. Jauhkanlah komunikasi yang ceroboh dan kotor dari mulutmu. Keempat, tujuan dan manfaat untuk berdiam dirilah di hadapan Tuhan, karena dengan berdiam diri, kita lebih mengenal diri sendiri dan orang lain untuk membahas mengenai Tuhan dan perkara surgawi. Bila mana kita bisa bergaul bersama saling menolong satu sama lain menuju surga, bila mana percakapan adalah mengenai ilahi dan perkara-perkara surgawi, maka akan banyak yang akan dibicarakan. Tetapi bila mana percakapan memasuki mengenai diri sendiri dan perkara-perkara duniawi dan yang tidak penting, maka lebih baiklah berdiam diri. Telinga yang menurut akan menerima teguran dengan kerendahan hati, kesabaran, dan sikap mau diajar. Kemudian, hanya melakukan komunikasi dengan satu sama lain terbukti bermanfaat dan memenuhi semua yang dituntut Allah dari mereka. Bila mana kedua sisi perintah ilahi dipenuhi, penegur yang bijaksana melakukan tugasnya, dan telinga yang menurut mendengar dengan satu maksud dan diuntungkan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.